balas dengan pembalasan yang sebaik-baiknya. Tapi jika makanan ini haram atau subhat, maka ampunilah aku dan ampunilah dia, orang yang telah memberikan makanan tersebut. Tapi biasa Ustaz itu dikasih berkat, ambil aja, gak pakai doa lagi. Udah lapar, lagi ingat Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu udah melekat banget doa. Kalau ini kayak panjangan ya doanya ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa ya. Jadi mudah-mudahan yang termakan, yang masuk ke tubuh kita, yang menjadi stamina kita, yang menjadi tenaga buat ibadah kita, diawali dengan hal-hal yang halal. Makanya sebagian ulama-ulama itu membahas, ulama-ulama sufi, apa sih penyebabnya orang susah bangun malam, orang susah untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah, baik baca Quran, sholat sunnah, dan ibadah-ibadah yang lain. Jadi mohon maaf, mungkin ada bagian-bagian makanan kita, entah itu makanan yang tidak halal, entah itu subhat. Yang dibilang kian hari orang yang tidak bertambah zuhudnya, maka dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berbicara mengenai tentang zuhud, kan? Orang yang jangankan yang subhat, yang halal aja udah gak mau, zuhud itu gitu. Yang halal aja udah gak mau. Tetapi yang muatinya nanti Allah baru naik, nanti pangkatnya itu udah melalui korikot ya. Kemudian hakikat, setelah hakikat baru mendapatkan marifat. Itu yang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita nauzubillah min dzalik, kalau kita masih banyak hal-hal yang memang yang haram, tetapi kita minta ampun kepada Allah, ya, taubat kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu cabang iman menurut dinagam ini yang ketiga. Tetapi menurut di dalam susunan totalitas dari awal pembahasan kitab ini, jumlah sudah yang ke-38. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam nagamnya tadi semua malaka tahmu wasubatu tasi'atu wasabasudah. Cabang iman yang ke-39, al-ihtiratu anil mali haram, dari harta yang diharamkan. Ini makanya bicara harta, tulisan haram dan halalnya itu kadang-kadang di tengah masyarakat kita ada yang menyampaikan, emang ada duit tulisannya haram? Ya, nggak ada halal. Tetapi yang menjadi haram dan halal itu sebab akibat, ya, melalui perjalanan-perjalanan yang tidak disyariatkan, tidak diajarkan, itu akan menjadikan harta mal haram, yang haram. Kata di sini kariba wa nahwihi, semacam riba, wa nahwihi, dan perumpamaan riba. Kita kalau bicara riba di zaman sekarang ini
sebagian guru-guru menyampaikan tidak bisa jauh dari riba. Kadang-kadang kehidupan kita berkecimpung dengan riba. Kadang-kadang ekonomi kita tercampur dengan riba. Ini bahkan kalau kata di sini cabang iman yang ke-39 harus menjaga dari harta yang riba, baik urusan kerja kita, baik perdagangan kita. Kalau kata di sini bayajibu ayat ubah al kasbal halal kazaraatin wa tijaratin wa sun'an. Jadi wajib hukum cara kasar bekerja mencari harta kekayaan zaraah cocok tanam yang halal, tijarah perniagaan perdagangan yang halal, wasunah pekerjaan karyawan dan seterusnya yang halal. Ini kalau bahas mengenai tentang riba, masya Allah ya Pak ya, pembahasan kita, kehidupan kita tidak bisa berdiri dengan perekonomian yang tidak riba. Sebagian ada yang menjelaskan demikian, ada juga yang sebagian ya kita kan di zaman sekarang ini serba ada syariah, perbankan syariah ada, ekonomi syariah ada. Tetapi ada lagi yang membahas ekonomi di negeri kita ini sekalipun yang syariah tetap masih hidup dengan cikal bakalnya bukan dari syariah, yang melahirkan bukan dari syariah. Gitu. Ini mengenai tentang riba berat. Makanya ada sebagian kalau guru-guru itu menyampaikan yang namanya berhubungan perbankan dengan yang riba, yang dikatakan riba. Tapi kita nggak bisa hanya kalau dibahas dibilang riba, kita punya rumahnya rumah riba, kendaraan riba. Makanya kita kadang-kadang mencari bagian-bagian guru itu yang menyampaikan supaya gimana akarnya supaya kita tidak riba. Gitu. Makanya dulu pernah menyampaikan guru itu zaman dulu Pak, kalau zaman 80 70-an sekian yang namanya syariah belum ada. Tetapi untuk lil aman banyak harta, banyak duit kalau ditaruh di rumah itu membahayakan. Bagaimana? Ya di tempat penanaman tersebut. Tetapi dibilang kalau kata guru itu yang ditanam ini pokoknya sekian, kemudian melahirkan uang sekian. Ini harus kita pisahkan. Jangan pokok dengan yang dilahirkannya ini tercampur. Kemudian bagaimana caranya? Ini yang terlahir dari pokok sekian jangan sampai termakan. Ada yang begitu. Tapi makanya yang aman itu adalah masalah kepada guru kita, ya. Jangan sampai ketika kita jatuh dengan riba tetapi tidak ada itikadiyah. Ini yang bahaya. Bahasa dalam sebuah hadis layak bil maksiat walakin layak bitarkil qurban. Tidak akan kufur seseorang itu dengan maksiat, jadi makan riba itu maksiat. Tetapi yang paling berbahaya itu yaitu kalau kita udah hilang adabnya. Tarkul qurban itu termasuk yang haram sudah kita halalkan. Makanya kalau kita lihat ya para asatidz baru ada
sebagian semacam Ustaz Abdul Somad bahwa kredit rumah itu boleh. Nah ini kadang-kadang kita ambil inilah yang boleh gitu. Jangan supaya yang kita ini haram gitu kan. Gitu. Ada lagi yang mengajarkan coba kita lah berusaha dengan yang syariah. Dengan yang syariah itu karena akadnya udah berlainan. Nah ini juga termasuk bagaimana supaya kita syariah. Tetapi kalau kata tadi layak bil maksiat walakin layak bil tarkil qurban. Nah ini mah jika kita udah memang pasti itu riba, pasti itu yang udah kelihatan banget, yakin, semua yakin bahwa itu termasuk adalah riba. Nah ini bagaimana? Tapi kita nggak bisa menjauh, nggak bisa menjauh. Bagaimana hukumnya kalau nggak bisa menjauh? Yang penting ada intiqomnya. Tetapi bagusnya jangan sampai masuk menjadi makanan buat diri kita atau keturunan-keturunan kita. Kalau nggak jadi buat makanan, sumbangin masjid, nggak boleh juga sumbangin. Ini harta, makanya kata di sini harus menjaga cabang iman ke-39, menjaga dari harta yang haram karena juga semacam ini. Ini termasuk salah satu jamaah di pertemuan yang telah kita lalui tadi. Bagaimana kalau kita memang ini dan tahu bahwa yang terlahir dari pokok hukumnya ini yang riba, tetap kita ini konten riba. Tetapi jangan sampai yang riba ini kemakan. Makanya ada yang bilang kalau yang rokok dirokok aja, karena rokok kan dibakar. Apa dimakan juga? Ada yang bilang. Ya. Ini bahaya kalau kita punya tidak itikadiyah mengharapkan. Selama ini kita berkecimpung, bercampur dengan yang riba dalam kehidupan ekonomi riba, ya. Kemudian, tapi kita tidak ada itikadiyah. Ini takutnya kita menjadi kufur karena membolehkan yang diharamkan, berarti menghalalkan yang diharamkan, kufur. Na'udzubillah, subhanallah min zalik. Paham tak paham? Tapi ini Ustaz juga kadang-kadang kasih, kadang tiba juga apa hidupnya ini. Jadi mudah-mudahan kita diampuni sama Allah ya Pak ya. Amin. Zaman sekarang kayaknya udah riba ya. Akhir zaman ya. Tapi tergantung orangnya. Kalau yang memang kata tadi di atas kan, kalau orangnya itu udah juhud, jangankan yang halal, jangankan yang subhat, halal aja sudah tidak suka, apalagi yang subhat. Kalau yang subhat itu yang memang di antara halal dan haram tidak bisa dihukumi halal, tidak bisa dihukumi haram. Ya, itu yang subhat. Jadi mudah-mudahan kita termasuk harta yang telah kita miliki, harta yang halal, harta yang terlahir dari harta-harta yang halal, yang terpakai oleh kita harta yang halal, hingga kita termasuk adalah orang yang mampu ya ihtirat dari malil haram, malil haram. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebagian ulama wa qala ba'dul ulama talabul kasab ladzi kanola bil ilmi. Jadi mencari pekerjaan itu lazim seperti kanola bil ilmi. Bicara mengenai tentang tolabul ilmi, maka kita sering disampaikan tolabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wal muslimah. Dan kasar pun demikian, sebagian ulama menyampaikan mencari kehidupan itu adalah hukumnya wajib. Makanya kata para ulama, wa huwa arba'atu anwa'in. Dan kasar itu terbagi 4 bagian. Yang pertama, bagian pertama fardhu. Ada yang wajib kasar itu. Bekerja, cari uang,
baik kata tadi zar'ah, ya, dengan cocok tanam. Kemudian perdagangan, tujuannya cari uang, kasar. Son'ah, bekerja, itu ada pekerjaan itu yang wajib. Wa mustahab, ada juga yang sunnah dalam bekerja itu. Ada lagi wa mubahun, ada lagi yang mubah. Wa haramun, ada lagi yang haram. Yang wajib jamaah yang dimuliakan Allah, wa huwa kasbu aqalil kifayah li nafsihi wa iyalihi wa dinihi. Yang wajib mencari uang, bekerja itu kata di sini kasbu, pekerjaan aqali kifayah yang bisa menutupi, mencukupi untuk dirinya, wa iyalihi, dan anak, keluarga, istri, dan yang diberikan nafkahnya, wa dinihi, dan agamanya. Jadi kita bicaranya, kalau bicara gak cukup dulu, manusia apa? Ya, punya 1 juta, pengen 2 juta. Setelah 2 juta pengen terus-terusnya. Dari kendaraan aja begitu. Punya kendaraan ini pengen kendaraan yang lain dan seterusnya. Ini kalau bicara yang wajib mencari kehidupan itu, diantaranya adalah mencukupi untuk dirinya, baik pakaian, makan, dan lain-lainnya, wa iyalihi, dan anak, istri, dan keluarga yang dinafkahinya, ya, wa dinihi, dan agamanya. Jadi tujuannya dia bekerja itu mencukupi diri, mencukupi anak dan keluarga dan yang diberikan nafkah, wa dinihi, dan untuk agamanya. Berarti dia bekerja semangat siang malam, ya, ziyadatul minah, ziyadatul makna. Semakin bertambah waktu untuk bekerja, semakin banyak penghasilan, tetapi tujuannya untuk diri, keluarga, dan agamanya, untuk nyumbang masjid, untuk wakaf dan masjid. Ini kategorinya adalah kategori yang wajib. Jadi kan kasarnya kerjanya yang wajib. Tidak yang bekerja hanya levelnya masih wajib aja, ya. Wajib punya, wajib kita miliki. Tetapi kalau konsep Rasulullah, urusan duniawi itu jangan lihat ke atas. Orang yang saking lihat ke atas celaka, kata Rasulullah. Konsep duniawi kita harus lihat makin ke bawah. Timbul lahir dari kita sering melihat semakin ke bawah, akan menjadi orang-orang semakin bersyukur. Lihat aja kan harta yang kita miliki dunia, sifatnya duniawi. Tapi kalau lihat kita punya kendaraan, jangan lihat ke atas yang paling mewah, lihat makin ke bawah. Kita alhamdulillah punya kendaraan. Tetangga sebelah baru punya kendaraannya, rodanya 3. Yang roda yang 3, alhamdulillah kita punya kendaraan roda 3. Yang lain baru punya rodanya 2. Yang 2 masih alhamdulillah kan? Kita punya kendaraan roda 2. Saudara kita baru beli rodanya doang satu. Berarti kan mobilnya enggak, motornya enggak. Ini konsep Rasulullah kalau pengen selamat ini. Tetapi kalau urusan ibadah harus lihat semakin ke atas. Urusan agama lihat semakin ke atas, supaya kita termotivasi ibadah kita, agama kita, taat kita, supaya makin semangat
kita mencari keridhaan Allah dan rahmatnya Allah. Makanya begitu. Jadi sekarang kadang-kadang kalau yang kerja itu, yang kaya makin kaya, yang susah mati aja. Jadi ada bilang begitu, ya. Kalau yang kaya mudah-mudah aja, yang kaya itu mudah-mudah aja. Gerak menunjukkan tangannya aja orang manut gitu. Jadi kalau yang susah, udah makin susah aja ekonominya, ya. Makan pagi enggak sore, bahasanya udah banting tulang pas keringat. Ini yang wajib. Yang kedua, wa mustahabun, ada yang disunahkan. Nah, kalau yang disunahkan itu kasbul zaid, anzali, kata tadi udah cukup, udah buat keluarganya, cukup buat dirinya, cukup buat nafakohin yang harus dia nafakohinnya, cukup buat agamanya, selalu dia pandai, ya, dermawan, mengeluarkan untuk pembangunan masjid dan yang lain-lainnya. Iwasi bihi fakiron atau yasila bihi rahman, tetapi dia bertujuan kalau makin banyak harta kita, makin sering kita silaturahim kepada saudara kita, makin sering kita membantu orang-orang fakir miskin, dan kita makin sering kita santuni anak yatim sama mamahnya, Pak. Ya, kalau siapa ada video kan ngajarin dia. Rasul menyuruh kita menyantuni anak yatim. Rasul menyuruh kita menyayangi mamahnya. Ya. Wa huwa afdal min naqlil ibadah. Bahkan kata di sini mencari dunia yang sunnah, bekerja yang hukumnya kata tadi sunnah, yang berdagang dagangnya hukumnya sunnah, cocok tanam yang sunnah, kata tadi sudah cukup buat dirinya, pakaiannya, anak, istri yang dinafkahinya, kemudian buat agamanya, tetapi bertujuan dia menyumbang fakir, miskin, anak yatim, dan bisa dengan banyaknya harta silaturahim kepada para habaib, para kiai, ya. Mungkin ada ustaz disumbang juga, Pak. Udah sudah, ya. Saya mau bekerja banyak duit, nanti ustaz tidak sepasi raya, saya jaminlah untuk sebulan puasa atau seterusnya supaya nggak bekerja ustaznya. Ini tujuannya sunnah, cari duit begitu. Bahkan kata di sini afdal min naqlil ibadah, lebih utama bekerja begitu dibandingkan dengan sholat sunnah. Oh, dengan tarawih lebih baik itu, Pak. Ya, kerja buat nyari duit, lebihan duitnya, tetapi lebihnya itu buat fakir, miskin, nyumbang, buat silaturahim. Itu udah dua. Yang pertama bekerja yang wajib, perdagangan yang wajib, apalagi tadi 3 hal ya, cocok tanam, dagang, bekerja. Ya. Tapi bagian yang kita kerjakan gak jauh dari 3 hal ini, asal itu tidak jauh dari hal ini. Wabah yang ketiga mubah. Jadi bekerja itu ada yang mubah, dagang ada yang mubah, cocok tanam ada yang mubah. Kalau ternak masuknya kemana, Pak? Jarang ya. Tapi biasanya kalau ternak lama-lama dijual, dia kan jadi tijarah juga nantinya, Pak. Cocok tanam dijual. Tapi orang padi juga ditanam dijual ya. Dapat dua-duanya. Kalau son'ah kan bekerja, ya, baik kantoran, ya, dan yang lain-lainnya itu tentunya son'ah. Kasbu zaidi anzali, yang mubah itu kasbu zaidi
anzali, ini yang mubah Pak. Yang mubah itu udah mencukupi buat dirinya, mencukupi buat anak dan istri, dan yang wajib dinafkahinya, udah cukup buat agamanya, udah bisa menyumbang fakir dan miskin, mengumpulkan harta, bisa bersilaturahim kepada habaib, para kiai, ya, saudara dan yang lain-lainnya, tetapi dia masih terus bekerja, ya, ziyadatul bina, ziyadatul makna, lemburannya dia kejar terus siang malam, tapi litanamumi wa tazamuli, tetapi dia untuk tajamul. Jadi tajamul itu, masa sih saya kerja siang malam, kendaraan saya begini-begini aja. Tajamul bagian pakai yang agak mewah dikit. Kemudian masa sih saya bekerja siang malam, pakaian saja kusut, enggak yang rapi, enggak yang agak bagusan. Kemudian mungkin perawatan juga. Ada gitu kan bapak-bapak perawatan, pesawat. Paling kita paling kerennya ke Pakas Paku banyak kan? Gak ada yang perawatan, gak ada ya. Nah ini tajamul, itu hukumnya mubah. Jadi bekerja hukumnya mubah. Tapi tadi ada bagian yang wajib. Yang wajib sudah tercukupi, yang disunahkan sudah tercukupi, tapi dia masih berusaha bekerja untuk tajamul, itu hukumnya mubah. Yang terakhir haram. Ini kalau nggak ada yang tadi, ujungnya haram tadi, ya. Kalau nggak wajib, nggak sunnah, nggak ubah, haram. Lihat nih yang haram. Kata ba'ul ulama, wa huwa kasbu ma amkana litafahurin kada. Maksudnya gitu dong. Jadi dia bekerjanya itu memang untuk sombong. Bekerjanya itu tadi wajib udah mencukupi, sunnah udah mencukupi, tajamul juga udah bisa, tapi dia memang sombong aja. Ini maaf biasanya kayak makin kaya begini Pak, nunjukin kerjaannya aja udah pakai kaki, ini udah sombong ini. Ya, dia bekerjanya ini udah tujuannya, kalau saya banyak duit, tetangga semuanya nunduk, tetangga semuanya manut. Ini udah tujuan maaf karena kita pahur. Ini nauzubillah biasanya katanya ini kayak udah makin kaya biasanya, ya. Tapi kita mau mudah-mudahan kalau kita ditakdirkan menjadi orang yang diamanahkan harta, menjadi orang-orang yang tawadu, jangan menjadi orang-orang yang sombong, jangan menjadi orang-orang yang menginjak harkat martabat sesama manusia yang tidak diamanati harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibilang haram. Makanya nauzubillah ini dari kalau harta kita yang kita miliki dan pekerjaan yang jalannya tidak benar, bahkan termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mudah-mudahan memohon, meminta kepada Allah harta yang kita miliki, harta dengan jalan yang halal, harta yang dihalalkan oleh Allah. Karena jangankan yang haram, Sayyidina Ali menyampaikan dalam berbagai kitab, beliau menyampaikan halal bil hisab. Harta yang kita miliki ini, baik pakaian kita, baik yang kita miliki di rumah, kendaraan kita
yang semua yang kita miliki pada hakikat titipan Allah, yang halal saja kata Sayyidina Ali, halal bil hisab, halal saja nanti akan dihitung, halal saja nanti akan dipertanyakan dari mana kita miliki, dari mana harta yang kita punya, bagaimana cara bekerja mendapatkannya. Ini udah hisabannya ini masuk. Ya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dikunci mulut lantas harus jawab. Yang jawab bagian-bagian tubuh kita. Apalagi yang haram. Kalau haramin, haramun bil iqab. Kalau yang haram dengan cara yang haram, meraih dengan cara yang haram, mendapatkan dengan cara yang haram, itu mafil iqab. Iqab itu siksa, akan mendorong, menjerumuskan harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, cara memilikinya dengan yang haram akan menjadikan nantinya mendorong kita menjerumuskan ke dalam api neraka jahanam. Na'udzubillah, subhanallah min dzalik. Karena itu mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik hidayah kekuatan untuk menjaga ihtiraz, kata tadi, dari makanan-makanan yang haram, harta-harta yang haram, dengan cara-cara mendapatkannya yang haram. Ini mungkin cukup. Apa ada pertanyaan? Nanti guru kita yang jawab. Ada pertanyaan enggak? Nanya. Untuk masalah harta haram itu mungkin kita makanan apa harta yang sudah masuk ke badan kita, setelah kita mengetahui bahwa sudah masuk itu baru kita mengetahui haram, bagaimana cara mohon ampun kepada Allah dan cara membersihkan harta yang haram gitu. Karena harta haram kan berakibat buruk buat diri dan keluarga kita. Buat diri, buat nama segala macam, dan buat ibadah. Hal yang buat kita. Tapi ini pas makan tahu haramnya? Belum tahu ya? Belum tahu haram itu harta kan dari mana? Apakah makanan campur apa gimana? Kalau nggak tahu haram itu kata tadi jadi subhan. Kalau yang tahu haram itu ya, tapi tiba-tiba di akhir itu tahu bahwa yang tadi kita makan itu Ada haram. haram. Nah itu kan tadi begitu hukum itu bahasanya, makanya kan dalam ibadah itu berbeda dengan muamalah. Dalam usul fikihnya di amal ibro tapi ibadah ibro kalah. Bahasa dalam rububiyah itu, dalam usul fikihnya yang dihitung itu di amal ibro, yang diperhitungkan itu di dalam rububiyah, dalam ibadah. Maka kan tadi makan juga ya, ini kan berkaitan dengan ibadah. Itu pil bahasanya yang dihitung itu bidol mukalaf. Jadi antador zon itu artinya sangka kita. Sangka kita itu mukalaf semuanya. Mukalaf itu jadi sangka kita bahwa makanan ini nggak tahu halal haram, tapi kita ibaratnya ini halal. Itu mah hukumnya jadi halal. Tapi kalau kita udah tahu haram, nah itu. Tapi kalau tadi tiba-tiba hukumnya haram, ya itu mah bahasanya ya emang tobat aja. Kalau tiba-tiba, tetapi ketika kita udah memang harus punya keyakinan ketika kita memakannya, makanya harus bisa memilah dan memilih itu di apa bahasanya. Tapi itu mah nggak ada hukum kalau sebelum kita tahu nggak ada hukum. Makanya dibilang subhat itu kan macam-macam. Gambaran kalau dalam kitab Fathul itu bahkan berhubungan aja, berhubungan dengan suami istri, ada berhubungan yang bahasanya subhat. Nah, kalau bahasa hubungan subhat itu kan kalau dengan istri kita lah halal gitu ya. Ini kalau yang haram mungkin bukan pasangannya atau dengan yang lain, nggak melalui pernikahan. Nah, bagaimana kalau yang subhat? Ini gambaran subhat itu wati subhat. Kita misalnya habis akad nikah. Pas begitu habis akad nikah, resepsi, ya acara malam
bulan majunya itu malam pertamanya sama terjadilah dengan adiknya atau anak kembar. Tapi ini kenapa ya adiknya sama kakaknya diam aja gitu. Nah ini yang bahaya. Itu hukumnya dia dicabut hukum. Hukumnya itu artinya sunat, nggak halal. Tetapi kan ketahuan hubungannya itu, kok saya nikah dengan adiknya yang hamil kok tanya gitu. Padahal belum nikah. Nah ini apa jadi tanda tanya? Dan ini hukumnya bukan. Itu hukumnya sunat. Ini nggak ada hukum halal ketika hubungannya. Tetapi bagaimana setelahnya? Setelahnya dia tetap dianjurkan untuk bertobat. Ini kayak makan itu begitu. Kita makan, kita apa masuk kita nggak tahu bahwa kita yang dimakannya itu apa halal. Ini gambarannya kayak tadi kan. Nah, udah masuk tapi udah tahu ini apa? Ternyata ini nggak halal. Uangnya hasil dari sana, nggak tahu dari mana. Maka ada juga yang bertanya, gimana katanya kalau sekarang kita lagi musim, maka ada pemilihan segala macam kita dikasih upah. Kalau kita nggak terima, ya sayang. Kalau diterima, gimana? Ini kalau buku mau bilang, yang itu, uang bapak alam duit dari mana, duitnya dari mana, tapi kita ambil tetap ambil, tetapi jangan kita terima. Ya beri HP kalau dikasih nilai itu bisa beli juga kayak uang kan. Kalau HP kan makan, ada yang bilang begini, makanya jangan sampai itu. Jadi kita saking benar-benar harus bisa mengulangnya. Nah, itu hukumnya kayak tadi dipertanyakan. Ketika kita makan belum tahu bahwa itu halal dan haram, ya itu enggak kategorinya. Tetapi setelah kita tahu bahwa itu haram halal. Nah ini mah tobat saja. Kayak tadi waktu itu katakan di amal ibadah itu tidak kalah. Zonnya ketika makan nih, zonnya itu halal. Dan kayak gitu ya. Ya, makasih. Definisi riba itu gimana Tat? Banyak yang tadi yang disampaikan Ustaz, ada Ustadz yang mengatakan kayak kredit rumah, mobil dan selanjutnya itu ada yang haram, ada yang enggak. Itu kita harus mengikut yang mana gitu Pak? Jadi biar kita itu hati itu biar loss gitu Pak. Nah, kalau masalah definisinya, kalau yang ulama-ulama yang memang udah tingkatannya dari fikih dia kuasai, kemudian dari tasawuf, udah semua itu ada nawar-nawar. Dibilang ada yang berhubungan dengan riba, udah ini nggak pakai koma lah. Tetapi kan ini dari zaman muncullah ada guru-guru yang menyampaikan. Nah ini juga tetap kita menjadi acuan kita. Maksudnya secara definisinya udah paham bahwa haram itu. Tetapi buat kita ini salaman yang kita kayak jauh kita lihat kan penyampaiannya kayak Abu Yahya ya, yang kita memang ketahui beliau alim, bahkan kealiman yang diakui oleh para kabari, para kiai gitu kan, memang menguasai kayak Abu Somad. Terus sekarang itu yang Abu Yahya. Nah kadang-kadang beda dalam penyampaiannya. Dan ini pun kalau kita udah buat kita menurut Ustaz tetapi kita jangan diragukan lagi. Dan kalau kata Abu Somad bahwa kita jadi memasukkan konvensional yang tidak saya, itu dibolehkan. Ada bagian ulama Madinah yang membolehkan. Udah kita ke situ meyakini bahwa itu boleh. Tetapi kalau kita diragukan lagi, nah ini kadang-kadang karena awalnya diperbandingkan. Jadi perbandingan yang ini, perbandingan yang ini, perbandingan yang ini. Nah ini karena ya definisinya masing-masing punya definisi yang berbeda. Makanya kalau di zaman sekarang itu kan jadi berbeda. Tapi kalau kata tadi, kalau ulama-ulama ini, ulama-ulama sufi, biasanya udah pakai titik aja, udah nggak pakai koma lagi. Mau gimana pun caranya, ini udah nggak boleh. Halo, ini udah menyampaikannya itu balik murah, sampaikan walaupun baik, haram. Nggak ada tawar. Jadi kita kan biasanya yang nawar itu. Dalam arti bukan kita mempermudah hukum sebenarnya, tetapi kan untuk disalamatkan kemudian. Makanya kita kalau udah paham yang ini, udah kalau misalnya udah ke A, udah
dulu ya sama guru tidak itu namanya kan cukup tuh. Makanya kita ketika yang haram tahu pasti haramnya itikadkan haram, sekalipun yang haram itu masih kita lakukan, masih kita miliki, tetap tidak itikadkan haram, jatuhnya maksiat. Kalau jatuh maksiat itu bukan tidak bahaya sih, dosa tetap dosa ya. Tetapi kalau kata Imam Abu Hanifah, yang paling ditakutkan itu lepas imannya. Yang pewaris melepaskan imannya itu di antara kata tadi, yang haram saja dihalalkan, yang enggak boleh aja dibolehkan, itu bahaya. Makanya kita kan guru-guru mengajarkan yang penting itikadiyah kita itu penentuan ya. Makanya dalam ilmu fikih itu memang ada ikhtilafiyah, perbedaan dalam hukumnya. Tapi kalau kita udah naik makannya udah tasawuf, udah sufi, udah lain. Karena sufi itu akhlaknya lebih ke akhlak berhubungan ya, antara berhubungannya itu udah luar biasa. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di kajian kita di bulan Isra Mi'raj akhir ini termasuk bahkan menggambarkan kita mendapat pelajaran dari Isra Mi'raj, tentunya antara hubungan hablum minanas hablum minallah ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk adalah orang-orang yang bisa menjalankan melalui pengajian ini dan pengajian majlis taklim ini, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Allah yang kita dapatkan. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Mungkin untuk doa nanti guru kita tabarukan wa barakatuh ya. Sekian, mohon maaf kurang lebih kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbana